Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan bahasan dari Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, yang insyaallah kita akan melanjutkan masih seputar pembahasan zakat. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita bahas bahwasanya zakat itu tidak berlaku bagi harta yang tidak berkembang. Zakat itu tidak berlaku pada budak, pada kendaraan, dan yang dipakai secara pribadi seperti rumah, motor, mobil, walaupun nilainya nanti di atas nisab. Nilainya di atas nisab. Karena peruntukan zakat itu untuk harta yang berkembang saja. Nah, kali ini kita akan bahas ini mengenai harta rikas. Jadi akan saya sebutkan pengertian rikas itu apa? Istilah kita adalah harta karun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'dinu jubarun wa fi rikasi al khumusu. Al jubaru al hadaru alladhi la syai'a alaihi wal ajma'u ad-dabbah. Sini sebutkan binatang ternak tidaklah dapat dituntut dendanya. Binatang ternak tidaklah dapat dituntut dendanya. Wal bi'ru, sumur juga demikian, tidaklah dapat dituntut dendanya. Begitu juga barang tambang tidaklah dapat dituntut dendanya. Sedangkan harta rikas yang terpendam kewajiban zakatnya itu adalah al-khumus, yaitu 1/5 atau 20%. Betul ya, 1/5 20% ya, 20%. Nah, yang dimaksud di sini ada hewan ternak, sumur, barang tambang. Jubarun di situ siapa yang merusak barang-barang tadi, atau dikarenakan hewan ternak, dikarenakan penggalian sumur, kemudian dikarenakan barang tambang, maka kalau terjadi kerusakan maka tidak ada jubarun, maka tidak dikenakan jubarun atau ganti rugi. Al-ajma jubarun wal bi'ru jubarun wal ma'din jubarun. Maksudnya layadman, jubarun sini layadman, tidak ada ganti rugi. Ajma ini istilah dari hewan ternak. Ajma itu artinya tidak bisa bicara. Sedangkan hewan ternak disebut al-ajma karena dia tidak bisa bicara. Maka ada yang mirip dengan kata ini, yaitu orang non-Arab disebut a'jam. Orang non-Arab itu disebut a'jam karena dia tidak bisa berbicara dengan bahasa Arab. Ajma di sini tadi dikatakan jubarun, misalnya ada hewan ternak, ada sapi gitu, lewat atau dia buat kerusakan, layatman.
maka tidak ada ganti rugi. Kecuali karena kesalahan dari yang punya. Dia lepas gitu, dia tidak kandangkan tadi hewan ternak tadi. Buat misalnya ada tanaman tetangga yang rusak, ada sesuatu yang dia injak sampai patah gitu. Itu baru ganti rugi. Namun kalau ini tidak disengaja, dia buat kerusakan, maka tidak ada ganti rugi. Kemudian di sini al-bi'ru. Al-bi'ru yaitu sumur. Yaitu jika ada kerusakan karena sumur di mana ada orang yang jatuh. Nah, di sini kaitannya dengan orang yang jatuh di situ. Sudah tahu situ ada penggalian, namun nekat lewat. Kalau kita di sini misalnya ada tempat yang lagi ada perbaikan, selokan, sumur, kan sudah dikasih tanda depan, maaf tidak boleh lewati jalan ini. Oh, dia nekat pakai motor, ternyata nyemplung masuk sumur. Ya, nyemplung masuk sumur. Maka tidak ada ganti rugi untuk orang yang jatuh di situ. Salah siapa tadi? Salah dia. Sudah ada tulisan nekat. Kecuali kalau kesalahan orang yang gali, kok sudah tahu ada lubang kayak gitu, kok nggak beritahu? Nah, baru dia tuntut itu. Ya, baru nanti dia tuntut untuk ganti rugi. Terus yang berikutnya lagi al-ma'din. Al-ma'din di sini barang tambang. Yaitu sesuatu yang rusak karena barang tambang yang digali, maka tidak ada ganti rugi pula. Ghairu matmun, tidak ada ganti rugi. Jadi 3 hal, nanti kita akan simpulkan nanti tentang pembahasan ini. Yang pertama tadi hewan ternak. Yang kedua apa? Sumur, galian sumur ya. Yang ketiga, galian barang tambang. Maka kalau ada yang ternyata jatuh atau celaka gara-gara itu, dan ini bukan kesengajaan yang punya hewan ternak atau yang gali sumur atau yang gali barang tambang tadi, maka tidak ada ganti rugi. Lalu disebut rikas. Rikas pengertiannya. Nah, ini dicatat pengertian rikas. Al-malul madfunu minal jahiliyati. Al-madmun al-madfulu. Al-malu al-madfunu minal jahiliyati. Harta yang terpendam dari masa jahiliyah. Harta yang terpendam dari masa jahiliyah. Nah, kenapa disebut rikas? Rikas diambil dari kata roksi. Artinya jika dia itu dufina. Dufina itu ditanam atau terpendam. Idza dufina tertanam atau terpendam. Al-khumus, khumus di sini pengertiannya tadi ya, 1/5. Berapa persen tadi? 20%. Maka untuk yang dapati harta karun tadi, istilah kita harta karun, maka dia keluarkan zakat sebesar 20%. Nanti dengan ketentuan sebagai berikut nanti akan dijelaskan. Baik, sekarang faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sesuatu yang dirusak oleh binatang ternak sesuatu yang rusak karena binatang ternak atau hancur atau jadinya kurang,
maka dia tidak dikenakan ganti rugi. Di sini terserah, kalau kita lihat dalam teks hadis, terserah binatang ternak tadi punya apa istilahnya, majikan yang pelihara, apa namanya? Terserah tadi binatang ternak itu punya pemilik ataukah tidak. Mungkin ada sapi liar gitu, maka sapinya nggak dituntut. Ya, atau ada sapi yang punya pemilik, pemiliknya juga nggak dituntut. Kata para ulama, li'anna laysat ahlan lidzadmin. Apa yang dia rusakkan tadi, dia bukan sesuatu yang dikenakan ganti rugi. Nggak bisa nuntut ganti rugi pada dia. Kecuali tadi ya, karena kesengajaan dari yang punya. Karena kesengajaan dari yang punya. Begitu juga faedah yang kedua, setiap kerusakan atau ada yang kurang disebabkan penggalian sumur. Ya, disebabkan penggalian sumur. Maka tidak ada ganti rugi. Kecuali tadi karena kesalahan dari yang menggali sumur tersebut. Dan ini juga berlaku untuk barang tambang. Dan ini berlaku juga untuk penggalian barang tambang. Terus faedah yang berikutnya lagi, rikas. Tadi rikas itu artinya apa? Harta yang terpendam dari masa jahiliyah. Ingat ya kalimatnya baik-baik ya. Harta terpendam dari masa jahiliyah. Dari masa jahiliyah berarti sebelum Islam. Kalau sekarang ini di suatu tanah, ditemukannya tahun 2020. Tahu itu peninggalan dari tahun 1980. Kalau itu tanah itu ada yang punya, berarti milik yang punya tanah tadi. Ingat ya, kalau tanah tadi itu ada yang punya, berarti jadi milik yang punya tanah tadi. Tanah tadi punya siapa? Namun kalau yang ditemukan tadi itu baru barang tahun 1980-an, itu bukan masa jahiliyah, karena orang-orang Islam sudah ada saat itu. Maka ini tidak digolongkan rikas. Rikas tadi cuma pengertiannya untuk masa jahiliyah saja, hartanya tadi, harta yang terpendam. Saya dapat di masa sebelum Islam masuk di Indonesia lah, gitulah. Ya. Majapahit sudah Islam belum itu? Hah? Sudah apa belum? Nah, taruhlah sebelumnya lagi gitu misalnya. Ya, dapat harta itu emas sekian kilo misalnya. Nah, kena tadi zakat dari harta rikas tadi. Terus harta rikas atau tadi harta karun wajib dikeluarkan zakat 20% dengan segera, tanpa memperhatikan haul. Ya, tanpa memperhatikan haul. Kemarin haul apa yang kita pelajari? Haul apa maksud haul? Apa maksud haul kemarin? Apa? Nunggu 1 tahun. Kalau ini enggak. Fauron. Fauron artinya temukan tadi harta karun langsung dikeluarkan.
Temukan harta rikas langsung dikeluarkan. Tidak nunggu 1 tahun dulu gitu enggak. Karena ketika harta karun ini ditemukan, dia langsung sudah punya nilai yang sempurna. Beda kalau kita itu gaji. Orang gajian belum bisa. Dia dapat gaji ini tetap masih mau dipakai. Di luar dari kebutuhan pokok, iya toh? Di luar dari kebutuhan pokok yang kita bahas kemarin. Maka masih nunggu. Karena masih nunggu, dia nilainya belum mutakamilah. Nilainya itu belum sempurna kalau untuk gaji. Sedangkan kalau harta karun, saya dapat langsung nih. Langsung dikeluarkan. Tidak mesti nunggu haul. Jadi berikan catatan situ. Tidak mesti nunggu haul karena nilai harta karun sudah sempurna. Kemudian harta karun tidak melihat nisab pula. Harta rikas tadi tidak melihat nisab. Berarti kalau dapat sedikit kena zakat 20%, dapat banyak kena zakat juga 20%. Karena hadis tadi cuma sebutkan umum. Wa fi rikasi al-khumusu. Dalam rikas itu khumus 20%. Enggak disyaratkan situ harus nunggu haul, enggak disyaratkan juga harus mencapai nisab. Kemudian karena disebutkan di sini wa fi rikasi al-khumusu, maka penyaluran zakat dari rikas adalah pada 8 golongan seperti disebut dalam At-Taubah ayat 60. Karena sebagian pendapat mengatakan harta rikas ini untuk zakatnya disalurkan untuk kepentingan umum. Yang benar, harta rikas zakatnya disalurkan untuk 8 golongan. Dari 8 golongan dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Baik. Berarti ada pelajaran penting lagi. Dalam istilah ini ada istilahnya ganti rugi. Ya, ada istilahnya ganti rugi atau dhoman. Coba saya sebutkan kaidah penting untuk memahami ini, masalah ganti rugi ini. Saya pernah bahas dalam usul fikih. Kaidah fikih. Nah, ini lihat kaidahnya. Wa kullu ma nasha'a 'anil ma'dzuni fadzaka amrun laisa bil madmuni. Setiap akibat yang muncul dari perkara yang diizinkan, maka kalau rusak tidak bisa diminta ganti rugi atau pertanggungjawaban. Tadi yang kita bahas apa? Hewan ternak, sumur, barang tambang. Diizinkan gak hewan ternak ini? Iya, ini punya, yang punya ada. Kalau dia rusak pun itu tidak kesengajaan dia gitu. Gak kesengajaan yang punya juga. Yang kedua, sumur tadi diizinkan gak? Iya, itu siapa tahu itu fasilitas umum. Barang tambang juga demikian. Kalau itu sesuatu yang diizinkan untuk orang itu pegang, untuk orang itu gali, ya, atau yang punya itu ada dan itu tidak sengaja bagi dia, maka kalau dia buat kerusakan tidak ada ganti rugi. Contoh misalnya, kita nitip barang ke tempat penitipan. Petugasnya sudah jaga dengan baik.
Ingat ya, petugasnya sudah jaga dengan baik. Namun tiba-tiba ada kecelakaan. Ini pas tempat penitipannya di luar misalnya. Dia nitip tas. Kemudian tas ini tiba-tiba kena musibah, tasnya itu hilang. Dan bukannya tas dia, ada beberapa tas lagi, tas orang lainnya gitu. Dicuri orang, padahal penjagaannya sudah ketat ketika itu. Maka karena masalah menitip ini diizinkan, orang ini diserahkan amanat pada tempat penitipan tadi, ya, amanat sudah diserahkan pada tempat penitipan tadi, maka kalau terjadi kerusakan nggak bisa nuntut pada yang dititip. Kalau jasa nitip di sini yang saya bahas di sini kalau jasanya gratis. Kalau berbayar beda lagi. Kalau masuk ke parkiran nitip motor itu apa? Nitip apa? Hah? Ada jasa yang dibayar? Jasa yang dibayar itu beda lagi itu. Kalau dia parkir kok suruh orang mundur kok kenal motor lain gitu. Ganti rugi itu yang suruh mundur dari tukang parkirnya. Salah dia, kenapa salah parkir? Tadi sudah dibayar kok. Beda. Kalau yang ini kan cuma asal nitip, maka tidak bisa nuntut ganti rugi padanya. Beda kalau ini jasa, sudah ada jasa yang dibayar. Itu beda lagi. Istilahnya bukan wadiah lagi. Istilahnya jadi ijarah karena sudah ada sewa di situ. Uang pembayaran di situ, beda. Namun yang masalahnya itu kalau retribusi parkirnya itu nggak resmi. Motor mau ketabrak motor lain juga nggak tanggung jawab, lepas tangan. Ada helm yang hilang ya sudah. Ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saja gitu. Nggak ada ganti rugi apa-apa. Ya kan? Kalau retribusinya nggak umum itu kayak gitu. Allahu a'lam. Jadi ada kaidah ya, kalau sesuatu sudah diizinkan kok terjadi kerusakan, maka tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umara ala shadaqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Umar untuk urusan sodakoh, yaitu urusan zakat. Maksudnya untuk menarik zakat. Maksudnya untuk menarik zakat. Faqila mana Ibnu Jamilin wa Khalid bin Walid wal Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan Ibnu Jamil tidak mau bayar zakat, begitu juga Khalid bin Walid dan Abbas paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yankimu Ibnu Jamilin illa an kana fakiran fa agnahu Allah ta'ala wa amma Khalidun fa innakum taslimuna Khalidan faqad ihtabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah wa amal Abbasu fa hiya alayya wa misluha. Summa qala ya Umar ama sya'arta anna amma rajuli sinu abihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Ibnu Jamil kufur nikmat kecuali disebabkan karena dia adalah seorang yang fakir. Semoga Allah memberinya kecukupan. Adapun Khalid, sungguh kalian telah berlaku zalim terhadapnya. Ia telah menyimpan beberapa tamengnya untuk persiapan perang di jalan Allah. Adapun Abbas, kewajibannya menjadi tanggung jawabku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu pamannya Nabi. Begitu juga kewajibannya yang lain. Kemudian beliau berkata, wahai Umar, tidakkah kau merasa bahwa paman seorang lelaki pada hakikatnya seperti bapaknya sendiri?
Nah, ini tentang Rasulullah SAW mengutus Umar untuk menarik sedekah. Yang dimaksud sini adalah sedekah adalah zakat yang wajib, bukan sedekah sunnah. Jadi berikan catatan situ, yang dimaksudkan adalah menarik zakat yang wajib, bukan sedekah sunnah. Kemudian yang enggan untuk bayar tadi Ibnu Jamil, Khalid bin Walid dan Abbas. Dan berikan catatan bahwasanya Ibnu Jamil di sini kata Syekh Abdul Fauzan, innahu kana munafiqan fa amana wa salahat haluhu. Dulu dia itu seorang munafik, kemudian dia masuk Islam dengan benar. Keadaannya berubah, dia jadi Islam dengan benar. Jadi dia tidak mau tunaikan zakat. Tadi disebutkan Ibnu Jamil itu nggak mau bayar zakat karena dia itu apa? Miskin. Kemudian Allah berikan dia itu kecukupan. Terus Khalid bin Walid. Yang dimaksud Khalid bin Walid ini adalah Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Qurashi Al-Makhzumi. Dia adalah anak laki-laki dari saudara perempuan Maimunah binti Al-Harits. Dan Maimunah binti Al-Harits itu adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak laki-laki dari saudara perempuan. Berarti dengan Maimunah apa hubungannya? Keponakan. Ya. Dengan keponakan dari Maimunah. Sedangkan Maimunah nikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk pembesar Quraisy di masa jahiliyah dan terkenal itu sangat pemberani. Dan dia itu menghadiri beberapa perang sampai pada Hudaybiyah. Kemudian dia itu masuk Islam pada tahun 9 atau 8 Hijriah. Kemudian dia mengikuti perang lagi, perang Mu'tah, perang penaklukan kota Mekah, Taif dan seterusnya. Dan dia pernah punya tugas untuk menyerang atau memerangi orang-orang yang murtad. Juga pernah berjihad melawan orang-orang Persia dan Romawi. Kemudian dia pernah menaklukkan juga Damaskus dan meninggal dunia pada tahun 21 Hijriah di kota Madinah. Itu Khalid bin Walid. Gelar dia adalah Saifullah, pedang Allah. Kemudian Abbas itu paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama kunyanya Abul Fadl. Nama lengkapnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Di depannya pakai Al-Abbas, pakai alif lam. Untuk menunjukkan Al-Abbas itu adalah sebuah nama. Dan Abbas bin Abdul Muttalib dia salah satu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir sebelum Nabi 2 tahun. Berarti 2 tahun sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Berarti selisih dengan Nabi cuma 2 tahun. Berarti lebih tua Abbas bin Abdul Muttalib. Dia termasuk pembesar Quraisy di masa jahiliyah dan di saat Islam juga dia termasuk pembesarnya. Dan dia punya sifat sering bantu orang-orang untuk memberikan minum. Kemudian dia pernah menghadiri Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena Bai'atul Aqabah itu ada 2 kali. Ada Bai'at Aqabah pertama, ada Bai'at Aqabah kedua. Dan pembahasan beliau ini banyak di kitab Syirah. Beliau itu mati syahid pada perang Badar. Ketika itu perang bersama orang-orang musyrik. Kemudian beliau itu bukan mati syahid. Beliau menghadiri perang Badar bersama dengan orang-orang musyrik. Kemudian beliau balik lagi ke Mekah. Ya, kemudian aslama amal fatah fahajara. Kemudian dia itu masuk Islam pada perang Fathul Mekah. Kemudian dia itu berhijrah. Waltaqa bin Nabi SAW fil Juhfa, dan bertemu dengan Nabi SAW itu di Juhfa. Lantas dia kembali ke Mekah. Kemudian dia menghadiri penaklukan kota Mekah. Dan dia juga menghadiri perang Hunain dan seterusnya. Dan ini sekali lagi ini paman Nabi SAW yang masuk Islam. Nah, kesimpulannya dari hadis yang kita bahas ini, yang pertama,
boleh mengutus orang untuk mengambil zakat. Dengan syarat yang diutus itu pertama amanat, kemudian yang kedua punya ilmu fikih, yang ketiga kredibel atau terpercaya. Maka akhirnya diutuslah Umar, karena Umar ini terpercaya, dia faqih juga, pakar fikih, dan Umar juga itu terpercaya dalam masalah ini. Dia amanat, terpercaya juga. Terus yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab, karena dia diberikan kepercayaan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang ketiga, boleh mengadukan orang-orang yang enggan bayar zakat pada pemimpin. Kemudian melaporkan seperti ini termasuk ghibah yang boleh. Melaporkan seperti ini termasuk ghibah yang boleh. Karena ghibah kan menjelekkan orang lain, membicarakan jelek orang lain, dan ini boleh. Karena kalau tidak dilaporkan ya zakat nggak dibayar-bayar. Ya. Orang yang seperti ini dilaporkan, bisa juga ada tujuan ghibah lagi masih dibolehkan. Misalnya ada yang punya utang nggak bayar-bayar, jenengan gibahin. Misalnya ini ada pihak satu diutangin nggak lunas-lunas, pihak dua mau jadi sasaran pinjam lagi. Ya, pihak dua masih jadi sasaran lagi. Nah pihak yang satu ini, nomor satu ini bisa beritahu ke dia, wih saya sudah 5 tahun utangnya belum dibalik-balikan, apalagi kamu gitu. Lebih-lebihkan aja gitu, kayak bilang aja apa adanya. Ya, dan dia sudah pinjam ke 20 orang lain, sama kasusnya. Kamu orang ke 21 nantinya. Boleh lapor kayak gitu. Ghibah nggak itu? Ghibah. Namun boleh nggak? Boleh. Karena biar orang ke 21 ini nggak kena, selamat dia. Sama dengan ini. Ada nggak bayar zakat dilaporkan pada pemimpin. Dia gibahin kan berarti. Namun ghibah untuk tujuan baik supaya ini akhirnya bayar. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, kata Syekh Al-Fauzan, tanbihul ghafil ala man anamallahu bihi alaihi min nikmatil ghina ba'dal faqr. Boleh kita mengingatkan orang yang lalai padahal Allah sudah beri nikmat, sekarang itu berkecukupan, sebelumnya hidupnya susah. Kan tadi diingatkan itu si Ibnu Jamil. Illa an kana fakiran fa agnahu Allah. Dulu dia itu miskin, kemudian Allah buat dia jadi kaya. Nah, kalau mau ingatkan dia zakat tadi, boleh ungkit-ungkit tadi masa dulunya. Dulu kan kamu miskin, sekarang kamu kok kaya, kok gak mau bantu-bantu orang gitu ya. Jadi boleh ingatkan orang yang lalai seperti ini, namanya ghafil, orang lalai ghafil. Orang yang lalai seperti ini, sebut nikmat perubahan dia dari miskin kemudian berubah jadi kaya. Seperti kisahnya juga ada 3 orang di masa Bani Israel dulu yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan diutusnya malaikat. Ada satu kepalanya botak, ada satu itu buta, ya. Ada satu itu penyakit kulit. Penyakit kulit, botak dan buta. Masing-masing diberikan hewan ternak. Ya, masing-masing diberikan hewan ternak. Minta lagi mereka, kalian mau nikmat apa lagi? Yang buta ya minta matanya sembuh, minta pada Allah supaya bisa melihat. Yang botak ya biar rambutnya tumbuh.
yang punya penyakit kulit biar nanti kulitnya tadi jadi normal seperti biasa, jadi bagus. Maka dikabulkan semuanya. Lantas berikutnya didatangkan lagi orang yang butuh bantuan, datang sesuai keadaan mereka masing-masing yang dulunya. Yang botak ya dia datang dalam bentuk botak, malaikat ini datang. Yang punya penyakit kulit ya datang dengan bentuk penyakit kulit. Yang buta datang dengan buta. Nah, kemudian minta lagi pada mereka, saya minta bantuan, perjalanan saya ini sulit, saya tidak bisa pulang ya, saya minta bantuan dari kalian. Yang botak jawab, saya itu punya banyak kesibukan, harta ini gak bisa bantu kamu. Yang punya penyakit kulit jawabnya juga sama, saya punya kesibukan gak bisa bantu kamu. Baru yang buta katakan, ya kamu ambil saja apa-apa ini sudah, ini nikmat Allah semuanya ini. Maka kadang ada orang yang diberikan ya teguran oleh Allah ketika dia lalai, dibawa keadaannya yang dulu, diungkit keadaan yang dulu untuk ingatkan keadaan dia yang sekarang. Dulu kan kamu miskin, Allah itu cukupkan kamu saat ini, kok nggak mau bersyukur bantu-bantu orang miskin juga? Nah, itu maksudnya Ibnu Jamil tadi diingatkan kayak gitu. Jadi kita bisa ingatkan orang lain bahwa masa jeleknya dulu, bahwa masa susahnya dulu. Kemudian jelaskan keadaan dia sekarang yang sudah berkecukupan. Terus faedah yang berikutnya lagi, hendaklah kezoliman itu dihilangkan. Karena tadi ya dari Khalid tadi, fa innakum taslimuna Khalidan, karena kalian telah berbuat zalim pada Khalid, maka kezaliman dihilangkan. Dan menghilangkan kezaliman hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu ketika dia itu berbuat zalim atau dia dizalimi. Maka ada sahabat nanya, "Wahai Rasulullah, kalau yang dizolimi, iya kita bisa tolong dia. Namun yang menzolimi bagaimana?" Hentikan dia dari perbuatan zolimnya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah hadis yang berikutnya lagi, hadis ini menunjukkan keutamaan Khalid bin Walid. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, boleh zakat itu diwakilkan. Artinya dari sisi penarikan bisa diwakilkan pada yang lain yang suruh narik. Tidak mesti ya pemimpin penguasa langsung turun untuk narik zakat tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, tadi Nabi SAW sebut untuk Abbas biar nanti dia saya yang tanggung zakatnya, menunjukkan hubungan baik Nabi SAW dengan kerabatnya. Wallahu alam sampai di pembahasan hadis tadi. Hadis yang berikutnya ini tentang gonaim, hewan ternak, zakatnya seperti apa. Nanti kita akan lihat di pembahasan berikutnya. Pekan depan nanti kita bahas dari kitab Bulughul Maram tentang masalah mahar nikah, belum selesai. Bagaimana dengan contoh kasus lumpur lapindo, Ustadz? Apakah masuk seperti yang dijelaskan tadi? Dilihat dulu itu kesengajaan atau tidak. Kesalahan yang punya lahan, kesalahan yang punya lapindo ini, kalau kesalahannya bisa dituntut ganti rugi. Namun kalau itu peristiwa alam, maka tidak dituntut seperti itu. Wallahu a'lam. Karena sudah diizinkan untuk gali tambang di situ. Bagaimana hukumnya membayar dan menerima bayaran ganti rugi dari hewan ternak yang merusak, yang pembayaran tersebut didasarkan rasa tidak enakan? Apakah terlarang? Kalau dituntut sama yang dirugikan, ya,
dirugikan itu dia tuntut, ya sudah manut dia. Ya, atau di sini maksudnya tidak enak kan karena apa? Bagaimana hukumnya membayar dan menerima bayaran? Nah, kalau tidak enak untuk menerima, ini masalah lain. Yang penting kalau memang sudah tidak mau untuk menerima ganti rugi, bilang aja, sudah saya sudah ikhlaskan gitu. Namun ikhlaskan jangan ada belakang-belakangnya lagi. Ikhlaskan tapi masih rasani dia gitu. Orangnya tuh kayak gitu-gitu. Udah ikhlaskan saja sudah. Gak usah tambah-tambah yang lainnya gitu. Itu namanya tidak ikhlas nanti. Ustadz, kalau semula rumah, mobil itu dipakai sendiri, tapi suatu saat diniatkan untuk dijual dan mulai ditawarkan kepada orang lain, apakah sejak itu status barang tersebut berubah menjadi barang perniagaan sehingga setelah 1 tahun belum laku sudah wajib dizakati? Iya. Maka dari saat ditawarkan berarti sudah berfungsi jadi barang dagangan. 1 tahun tidak laku berarti dikeluarkan zakat untuk ini apa tadi? Rumah tadi. Misalnya harganya setengah M. 1 tahun harganya masih seperti itu. Maka kena zakat 2,5% dari setengah M tadi. Ya, 2,5% dari setengah M tadi. Tahun kedua nggak laku juga, harganya jadi masih sama, setengah M juga, maka kena zakat lagi 2,5% lagi. Ustadz, saya pun memiliki teman saat ini dia memiliki pekerjaan sebagai wanita bayaran dan telah mengganggu rumah tangga teman saya yang lain. Adakah cara untuk mengembalikan teman saya ini ke jalan yang benar? Apakah boleh memberitahukan orang tuanya? Bisa saja. Ya. Bisa nasihati dia langsung, bisa beritahu pada orang tuanya biar dia sadar gitu. Karena ini ganggu rumah tangga orang, dia sendiri rusak dan dia berbuat dosa besar. Seperti apakah jual beli inah yang diharamkan dalam Islam? Inah itu trik riba. Salah satu bentuk riba, jual belinya itu namanya jual beli inah. Triknya adalah seorang si A, ya, dia jual motor kepada si B secara kredit, secara tidak tunai. Si A ini jual ke sini secara tidak tunai, ini beli. Ya, ini beli. Ketika dia beli ini jual, berarti yang si A ini dapat uang. Ya, namun apa tadi? Tidak tunai, kredit. Dia sudah serahkan motor ini kepada yang beli ini, kemudian beberapa waktu kemudian dia, misalnya 2 bulan kemudian dia beli lagi, tapi secara cash. Cash dengan kredit kan biasanya mahal mana? Kredit kan. Nah misalnya kalau kreditnya itu 18 juta totalnya, kalau tunai itu 10 juta. Maka dia beli langsung cash, ini 10 juta ini saya bayar. Namun yang ini masih bayar terus, nyicil sampai 18 juta. Untung enggak? Untung atau tidak? Untung berapa? 8 juta tadi. Triknya kan sebenarnya dia mau pinjamin 10 juta kembalikan 18 juta. Namun dengan trik tadi adanya motor. Itu namanya jual beli inah. Bagaimana hukum jika bekerja di tempat yang usahanya bermodalkan dari pinjaman bank, namun usahanya menjual produk halal? Yang salah yang minjam. Yang kerja kan dia nggak pinjam, dia cuma kerja, maka dia berhak mendapatkan gaji dari perusahaan tersebut. Makanya nggak usah ngurus bosmu di atas, kamu kerja aja. Nggak usah tanya nanti gaji saya dari mana ini pak. Kalau dari modal bank saya nggak mau. Kamu kerja aja, urusanmu kerja. Yang urusan di atas itu urusan lain. Dia mau dapat dari mana kan dia bayar sesuai dengan kerjaan orang gitu. Ustadz, hutan apa ini hutan? Kerja di perusahaan terlibat asuransi gimana? Hukum mungkin ya. Ustadz, hukum kerja di perusahaan asuransi bagaimana? Asuransi ada 3 masalah di situ. Pertama zolim, yang kedua riba, yang ketiga gharar.
Padahal tiga ini jadi biang masalah jual beli itu terlarang. Tiga-tiganya ada dalam asuransi. Zolimnya ada, ambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian ribanya antara yang masuk yaitu yang disetor dengan yang klaimnya premi dan disetorkan, ya biasanya besaran ya yang diklaim ya. Klaim itu lebih besar daripada yang disetor. Maka dia seperti pinjam 10 juta kembalikan 15 juta misalnya. Ya. Maka statusnya jadi riba. Kemudian gorornya karena tidak ada kejelasan kapan klaim itu diperoleh. Tunggu eksiden dulu. Kalaupun terjadi eksiden juga kadang diperumit. Jadi biang masalahnya ada 3 tadi. Wallahu a'lam. Jadi timbang-timbang kalau bekerja di situ. Bagaimana jika jadi imam tarawih? Apakah ada ketentuan dalam pilih ayat? Tidak. Namun sifat sholat malam Nabi panjang-panjang. Ya, kalau mau ya baca sholat-sholat panjang. Namun kalau nggak bisa ya semampunya. Bagaimana hukumnya bila suatu warung menyediakan fasilitas bagi pelanggannya yang membayar menggunakan GoPay atau OVO? Jadi warung bekerja sama dengan pihak Gojek untuk menerima pembayaran non tunai dari pelanggan dengan menggunakan GoPay. Dan bagaimanakah hukumnya menyediakan EDC? EDC ini apa? Gesek tadi. Cuma dari debit aja. EDC itu. Iya. Betul. Dari kartu debit kan? Betul nggak? Biar saya nggak salah. Kalau dari kartu debit saja tidak masalah. Namun kalau yang fasilitas GoPay atau Gojek ini atau OVO, timbang-timbang terlebih dahulu. Ya, saya rasa tidak perlu kerjasama karena tidak terlalu urgent juga. Apakah dalam mazhab Hanafi ada kaidah seluruh harta di dunia ini asalnya milik kaum muslimin? Wallahu alam, saya tidak tahu. Di zaman sekarang mungkinkah ada malaikat menyamar jadi manusia untuk mengetes kebaikan manusia? Wallahu alam. Gak tahu juga. Kalau yang ngetes kayak gini biasanya YouTuber biasanya. Kalau zaman ini YouTuber. Dia masuk pura-pura jadi orang kere gitu, nguji. Ini orang ini mau kasih saya sedekah enggak gitu. Setelah dia uji beberapa baru, Pak, lihat kamera sana itu kamera. Cuma YouTuber aja kalau zaman ini. Malaikat enggak. Wallahu a'lam. Ustaz, ayah saya sedang menjual tanah. Apabila 1 tahun tidak laku, tetap terkena zakat. Iya, tetap terkena ya kayak tadi ya. Lalu apabila saat 1 tahun atau haulnya ayah saya tidak memiliki uang untuk membayarnya, apakah hukumnya masih wajib bayar zakat tadi? Iya. Kapan bayarnya? Kalau sudah laku. Sekarang berarti apa statusnya? Utang zakat. Saat 5 tahun lagi baru laku, ya sudah 5 tahun rapel zakatnya nanti. Oh, ini zakat tahun pertama, ini zakat tahun kedua, ini zakat untuk tahun ketiga, ini zakat untuk tahun keempat, ini zakat untuk tahun ke-5 dari barang tadi. Ya. Namun kalau tidak sampai misalnya jual rumah baru setengah tahun laku, kan sudah dalam wujud uang, ya. Uangnya ini tinggal masukkan ke tabungan kita saja. Itu dengan tabungan itu sudah ada yang dikenakan zakat belum? Kalau sudah ya tinggal nambah. Oh, ini saya bayar tiap bulan Rojab misalnya zakatnya. Oh, kalau gitu bayarnya nanti pas digabungkan sekalian di bulan Rojab. Karena sudah laku sebelum setahun. Namun kalau belum laku, ya maaf, kalau belum laku selama 1 tahun atau 2 tahun, berarti nanti kena zakat untuk tahun ke-1. Kena zakat lagi untuk tahun ke-2 dan seterusnya. Wallahu alam, itu saja yang kita bahas. Kami ingatkan besok Ahad ada 2 kajian. Ini saya jadi moderator untuk Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Yang pertama di Darus Solihin pagi jam 9 sampai setengah 11. Kemudian sorenya nantinya ba'dal maghrib di Masjid Kampus UGM dengan pembahasan ya seputar anak muda kalau yang di Masjid Kampus UGM. Kalau yang di Gunung Kidul mau kaya atau miskin. Monggo bisa dihadiri.
dan mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.